Halo Sobat Caya semua, hari ini kita akan bahas tentang tahapan komunikasi terapeutik. Materi ini masuk loh di kisi-kisi CPNS di tahun 2021, di mana di tahun 2021 penerimaan CPNS terakhir untuk tenaga kesehatan. Tapi jangan khawatir, di tahun 2024 ini CPNS dibuka lagi loh untuk tenaga kesehatan. Selain kisi-kisi SKB CPNS, materi ini seringkali muncul di ujian kompetensi perawat. Yuk merapat ke channel Caya Belajar Bersama. Tahapan komunikasi terapeutik dalam hubungan perawat dengan pasien terdiri dari 4 tahapan, yaitu ada prainteraksi, orientasi, kerja, dan yang terakhir adalah tahapan terminasi. Tahapan yang pertama yaitu prainteraksi. Prainteraksi ini merupakan masa persiapan sebelum berhubungan dan berkomunikasi dengan pasien. Hal-hal yang harus dipersiapkan oleh perawat antara lain evaluasi diri, penetapan tahapan hubungan atau interaksi, dan rencana interaksi. Jadi, kita sebagai perawat sebelum bertemu dan komunikasi dengan pasien, kita harus mempersiapkan diri kita terlebih dahulu, merencanakan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien dengan membaca status atau list pasien, supaya tindakan komunikasi yang kita lakukan selaras. Tahapan orientasi atau tahapan perkenalan merupakan kegiatan yang dilakukan saat pertama kali bertemu atau kontak dengan pasien. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh perawat adalah membina saling percaya untuk menunjukkan penerimaan dan komunikasi terbuka, yaitu dengan cara memberi salam, memperkenalkan diri perawat, dan menanyakan nama pasien. Contohnya, "Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Suster Caya. Saya yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Dan senangnya dipanggil apa, Pak?" Yang kedua, merumuskan kontrak dengan pasien. Menggali pikiran dan perasaan serta mengidentifikasi masalah pasien. Merumuskan tujuan dengan pasien dan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan. Tahap yang ketiga adalah tahap kerja, merupakan inti hubungan perawat pasien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Pertama, membantu pasien menyampaikan perasaan, mengidentifikasi masalah dan penyelesaiannya, menyimpulkan percakapan dengan pasien. Contohnya pada tahap kerja ini bisa meningkatkan pengertian pengenalan pasien akan dirinya, meningkatkan kemampuan pasien dalam menyelesaikan masalah, melaksanakan terapi atau teknikal keperawatan, melaksanakan pendidikan kesehatan, melaksanakan kolaborasi, dan melaksanakan observasi dan monitoring. Tahap yang terakhir adalah tahap terminasi. Tahap terminasi ini ada 2, yaitu sementara dan akhir. Terminasi sementara adalah akhir dari setiap pertemuan perawat dan pasien. Pada terminasi ini, perawat akan bertemu lagi dengan pasien pada waktu yang telah ditentukan. Isi dari komunikasi tersebut adalah evaluasi hasil, tindak lanjut, kontrak yang akan datang. Berikut adalah contohnya. Sedangkan terminasi akhir terjadi jika pasien akan pulang dari rumah sakit. Isi percakapannya antara lain evaluasi hasil, tindak lanjut, eksplorasi perasaan, dan hal yang sama dilakukan pada keluarga. Oke Sobat Caya, itulah ringkasan materi tentang tahapan atau fase komunikasi terapeutik. Biar Sobat Caya ada gambaran soal kasusnya dari materi ini, yuk kita bahas soal berikut. Seorang perempuan 36 tahun sedang dirawat di bangsal salah satu rumah sakit. Perawat akan memandikan pasien, karena pasien tersebut bed rest dan tidak mampu melakukan aktivitasnya. Saat sudah selesai mempersiapkan alat-alat untuk memandikan pasien, perawat mengatakan, "Bu, tujuan dari kita memandikan ibu adalah supaya badan ibu terasa segar dan bersih. Baiklah ibu, suster mulai untuk memandikan ibu." Lalu perawat tersebut mulai menutup sampiran, mengatur posisi pasien, dan mulai memandikan pasien. Menurut kasus di atas, tahap komunikasi terapeutik yang sedang dilakukan oleh perawat adalah A. Interaksi, B. Prainteraksi, C. Orientasi,
determinasi, dan E. kerja. Menurut Sobat Cahaya semua, jawaban yang tepat adalah E. tahap kerja. Seperti yang kita tahu, tahap kerja merupakan inti hubungan perawat dengan pasien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Rencana tindakan keperawatan dari kasus tersebut adalah memandikan pasien, di mana perawat tersebut mulai melakukan tahap kerja. Perawat menutup sampiran, mengatur posisi pasien, dan mulai memandikan pasien. Gimana Sobat Cahaya? Udah ada gambaran kan mengenai soal tahapan komunikasi terapeutik? Semakin banyak membahas soal, Anda semakin yakin dalam menghadapi apapun yang ingin Anda capai. Yuk selalu merapat ke channel Cahaya Belajar Bersama.